Halo bosku, berjumpa kembali dengan saya di channel Trabas Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kanopi baja ringan yang kemarin roboh. Jadi kenapa kok bisa roboh seperti itu? Padahal atapnya hanya menggunakan atap sepandai polos. Jadi nanti akan kita pelajari bagaimana kok bisa roboh seperti itu. Oke bosku, nggak salah lama-lama, mari kita simak video yang satu ini. Oke bosku, jadi kalau kita perhatikan ini kesalahan yang pertama itu ada di bagian tiang ya. Jadi tiangnya ini terlalu di tengah. Walaupun udah dipasang skor seperti ini kurang kuat ya. Karena di bagian ujung itu rawan banget tertiup angin, jadi akan mudah roboh seperti ini. Oke bosku, sekarang kita lihat kesalahan yang kedua. Jadi kesalahan yang kedua itu ada di bagian reng ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini jarak rengnya itu terlalu lebar. Jadi atap baja ringan itu akan mudah patah seperti ini. Karena untuk reng ini di sini berperan sebagai gording. Jadi kalau gordingnya itu enggak kuat, itu akan mudah patah seperti ini. Karena kalau kita perhatikan ini topnya utuh ya, enggak ada yang patah. Jadi yang patah itu hanya gordingnya saja. Oke bosku, dan untuk kanopinya ini bukan saya yang masang ya. Jadi nanti jangan dikira wah ini pemasangan dari Trabas Jaya. Nanti akan saya buktikan kalau ini bukan pemasangan dari Trabas Jaya. Karena Trabas Jaya itu punya ciri khas sendiri. Salah satu contohnya itu ada di bagian baut. Jadi jika kita lihat ini posisi pemasangan bautnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk baut ini dipasang rapet banget seperti ini ya. Karena Trabas Jaya itu pemasangan bautnya itu dipasang secara zigzag, bukan rapat seperti ini. Kemudian baut yang ada di bagian ujung itu pasti ada di bagian sebelah sini. Tapi walaupun bautnya ada di bagian sebelah sini itu tidak masalah, karena sudah ada di bagian ujung, jadi tidak bakal bocor. Oke bosku, jadi untuk atap baja ringan itu diusahakan ujungnya jangan terlalu panjang, karena jika terlalu panjang seperti ini di bagian ujung itu akan mudah gerak. Dan di sini akan saya contohkan sederhana saja ya. Jadi akan saya contohkan menggunakan tang ripet ya. Jadi jika ujungnya ini pendek itu kita pasti berat untuk menggerakkannya, tapi kalau ujungnya ini panjang ini akan lebih ringan, jadi akan mudah terbang dan akan mudah patah. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk kanopi yang tadi roboh itu sudah diperbaiki oleh tukangnya, dan untuk kondisinya sekarang kurang lebih seperti ini. Oke bosku, jadi untuk kanopinya sekarang kondisinya sudah terpasang seperti semula. Dan untuk tiangnya ini di bagian kanan dan di bagian kirinya ditambah skor. Kemudian ini di bagian tengah itu ditambah tiang lagi. Dan di bagian kanan itu dipasang skor. Dan juga di bagian depannya ini juga sama dipasang skor. Dan kalau sekarang ini saya rasa oke lah ya. Oke bosku, dan di sini saya masih penasaran sebelumnya itu menggunakan kanal ukuran berapa. Dan di sini akan saya ukur menggunakan sigmat ya. Pertama kita aktifkan terlebih dahulu untuk sigmatnya. Kemudian kita kalibrasi. Dan di sini saya akan ukur terlebih dahulu untuk kanal yang saya bawa dari rumah ya. Kita ukur terlebih dahulu untuk tebalnya ini berapa mili. Dan terbaca 0,41 ya, jadi sekitar 0,41. Oke bosku, sekarang kita ukur kanal yang dipasang di bagian kanopi. Dan untuk kanal itu jika kita perhatikan itu kanal yang lama dengan yang baru itu berbeda. Untuk yang lama ini warnanya putih dan yang baru itu warnanya biru. Oke bosku, sekarang akan saya ukur untuk ketebalannya ini ada berapa mili. Jadi saya masih penasaran untuk kanal yang lama itu menggunakan ukuran yang tebal atau kanal ukuran yang tipis. Oke bosku, jadi jika kita lihat ini ukurannya sekitar 0,75 ya. Nah jadi untuk kanal itu ternyata menggunakan kanal ukuran tebal 0,75.
Dan seperti yang sudah saya katakan, jadi untuk atap baja ringan itu jika ujungnya terlalu panjang itu akan mudah gerak. Dan di sini jika kita perhatikan untuk tiang yang ada di bagian samping ini posisinya agak sedikit maju ya. Jadi kalau sekarang saya rasa sudah oke. Oke bosku, jadi untuk atap baja ringan itu jika gordingnya patah sudah pasti atapnya akan roboh. Jadi itulah alasan saya mengapa untuk gording itu sekarang saya tidak menggunakan reng, melainkan menggunakan kanal. Karena setipis-tipisnya kanal itu masih mending daripada kita menggunakan reng. Dan juga untuk reng itu kalau dulu reng yang tebel itu harganya masih terjangkau. Tapi kalau sekarang reng yang tipis saja sudah mahal, apalagi yang tebel. Oke bosku. Jadi untuk gording itu lebih baik menggunakan kanal ya. Dan ini saya contohkan pemasangan atap baja ringan dengan panjang sekitar 6 meter dan lebarnya itu sekitar 18 meter. Dan ini gordingnya itu menggunakan kanal. Oke bosku, untuk lebih jelasnya kita simak dulu video yang satu ini. Oke bosku, jadi untuk kanopinya ini panjangnya sekitar 6 meter ya. Jadi untuk spandeknya ini menggunakan spandek utuh. Kemudian untuk rangka ini semua menggunakan kanal. Jadi jika kita lihat ini gordingnya itu menggunakan kanal. Jadi nyampe sana itu utuh kanal semua. Dan ini panjangnya sekitar 18 meter. Dan untuk tiangnya ini hanya menggunakan 2 buah tiang, yaitu dipasang di bagian kanan dan kiri. Tetapi menurut saya ini lebih baik di bagian tengahnya itu dipasang lagi. Jadi kita pasang lagi satu di bagian sini. Dan sebenarnya dulu waktu membuat kanopi ini saya sudah ngomong sama tuan rumah untuk dipasang tiang di bagian tengahnya. Tapi katanya malah ganggu, jadi terpaksa tidak kami pasang. Dan akhirnya di bagian atas itu saya tambah rangka lagi. Jadi untuk rangkanya itu saya cat warna merah supaya tidak berkarat. Jadi rangka yang posisinya gantung di bagian sebelah sini. Oke bosku, tapi di sini saya masih berharap semoga tuan rumahnya itu berubah pikiran. Jadi supaya di tengahnya itu ditambah tiang lagi. Oke bosku, jadi kesimpulannya kita sebagai tukang baja ringan itu harus bisa memastikan bahwa rangka yang kita buat itu harus benar-benar kuat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan reng. Kita juga bisa menggunakan reng dengan catatan rangka yang kita buat itu memang benar-benar kuat. Jadi intinya untuk rangka baja ringan itu sebenarnya bebas mau di model seperti apa itu nggak masalah, dengan catatan rangka yang kita buat itu benar-benar kuat. Kemudian untuk yang masang baja ringan roboh tadi itu jangan berkecil hati, ini hanya untuk edukasi supaya tidak terjadi kesalahan pasang baja ringan yang roboh seperti tadi. Dan untuk yang masang baja ringan tadi tetap semangat, tetap belajar, semoga sukses selalu dan terima kasih sudah menyimak. Sekian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.